Sebelum lanjut episode 68 sampai episode 70, jangan lupa subscribe, like dan komentar agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Semakin aneh. Episode 68. Tolong tunggu sebentar, kata sekretaris itu dengan sopan. Sekretaris membawa Lara ke kamar bos. Itu bukan kantor, lebih seperti ruang untuk melayani tamu. Tetap saja, itu didekorasi dengan sangat baik, tampak mewah. Ada teater keluarga dan hampir semuanya. Laras terkesan. Dia berpikir, Kenan, kamu benar-benar kaya. Kapan bosmu akan kembali? Lara bertanya sambil duduk di sofa super nyaman. Dia akan segera kembali, kata sekretaris sambil menuangkan segelas anggur merah untuk Lara. Tolong tunggu sebentar lagi. Setelah sekretaris keluar, Lara menyesap anggur merah dan dengan senang hati berbaring di sofa besar. Dia sangat menantikannya. Kenan, aku harap kamu tampan. Lebih baik jika kamu terlihat seperti... setidaknya kamu harus terlihat lebih baik daripada Richard si pecundang. Dia membuatku sangat marah. Richard telah mengubah dirinya menjadi pria yang tampan dan elegan, tapi kenapa begitu? Dia sangat miskin. Lara berbicara pada dirinya sendiri. Kenan, aku tidak meminta apa-apa lagi. Aku puas jika kamu hanya terlihat seperti Richard. Juga, jangan terlalu tua. Tentang usia yang sama dengan Richard akan menjadi hebat. Dia melanjutkan. Semakin Lara memikirkannya, semakin bersemangat dia. Apa yang akan dia lakukan nanti? Apa yang terjadi pada Laras? Sejak dia mulai mengirim SMS Kenan, dia memecahkan zona nyamannya lagi dan lagi. Saat mengambil foto seksi, dia terkadang tersipu dan merasa gugup seolah-olah dia memiliki pacar pertamanya. Dia memang tidur dengan mantan pacarnya, Conrad Lee, tetapi ketika Conrad menginginkan foto telanjangnya, dia selalu menolaknya. Dia tidak ingin diancam setelah mereka putus. Sekarang, sepertinya upaya pertamanya untuk melakukan ini diberikan kepada Kenan. Lara sangat senang dan berkata, kamu harus tahu bahwa tubuh saya di kehidupan nyata jauh lebih indah dan payudara saya jauh lebih besar daripada yang ada di foto. Titik. Semakin Richard memikirkannya, semakin aneh dia. Tidak bisakah dia memverifikasi dengan cermat sebelum dia melakukan sesuatu yang bodoh? Dia berkata. Lagi pula, Richard telah melihat begitu banyak foto seksi Lara. Meskipun dia tidak ingin tidur dengannya, tindakan Lara yang mencoba memberikan dirinya kepada orang lain sungguh tidak nyaman. Ini seperti memberikan ikan berumpan panjang kepada seseorang yang datang dengan jaring dan mengambil jalan pintas. Tidak. Pria itu bahkan tidak membawa jaring, ikan konyol inilah yang langsung masuk ke tangan orang itu. Richard menggelengkan kepalanya. Berpikir bahwa semua usahanya sebelumnya telah sia-sia. Dia kesal, dan merasa bahwa barang-barangnya telah diambil oleh orang lain. Sudah lebih dari setengah jam sejak Lara pergi, dan dia mungkin sudah berkeringat di mana-mana, lupakan saja. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Richard berpikir dan menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Queenie menatap Richard yang kesal dan bertanya dengan suara rendah. Tidak apa. Richard menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pikiran itu, tetapi dia mulai berpikir apakah dia harus pergi mencarinya saat itu. Mustahil. Itu adalah kebodohannya. Haruskah kita bernyanyi? Queenie mengundangnya. Pada saat itu, hampir semua orang di kelas telah bernyanyi, kecuali beberapa. Queenie sudah makan buah tapi tidak minum anggur. Sementara beberapa sudah mabuk, dan beberapa bermain dadu dengan keras. Richard juga ingin melampiaskan amarahnya, jadi dia meminta sebuah lagu dan mereka mulai bernyanyi. Richard sama sekali tidak memiliki bakat dalam musik. Suaranya membuat Queenie tersipu dan tertawa histeris. Dia sengsara, apakah nyanyiannya begitu buruk? Setelah lagu itu, Richard terdiam. Queenie tersenyum dan berkata, saya sangat senang. Yah. Itu lebih baik. Aku baik-baik saja untuk ditertawakan, pikir Richard. Richard meletakkan mikrofon. Ketika dia melihat bahwa Gracia belum menyanyikan lagu apapun,
dia ragu-ragu lalu berjalan mendekat dan berkata, "Guru Jordan, nyanyikan sebuah lagu untuk kami." Ketika teman sekelas ada di sekitar, Richard tidak akan memanggilnya Gracia atau istri. Para siswa di dekatnya memandang Richard dengan sinis. Semua orang mencoba meyakinkan Guru Jordan untuk bernyanyi tetapi tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang percaya dia bisa. Seperti yang diharapkan, Gracia mendongak dan berkata dengan suara dingin, "Tidak, terima kasih, kamu bisa bernyanyi sendiri." Richard duduk di samping Gracia tanpa daya. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu duduk begitu dekat denganku?" Gracia bertanya dan memelototi Richard. "Gracia, ada apa denganmu?" tanya Richard. Itu sangat bising di kamar pribadi sehingga mereka hampir tidak bisa mendengar satu sama lain meskipun mereka duduk bersebelahan. "Tidak ada," jawab Gracia. "Kamulah yang menyarankan agar kita datang ke sini bernyanyi untuk bersantai. Mengapa kamu tidak bernyanyi?" tanya Richard. "Aku hanya tidak mau." "Kamu bisa bernyanyi dengan Queenie jika kamu sangat menginginkannya," kata Gracia dengan dingin. Setelah itu, dia mengambil sekaleng bir dan berjalan keluar. Richard tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu marah? "Saya hanya tidak datang di mobil Anda." "Masalah kecil apa?" pikirnya pelan. Richard hanya bisa terus bernyanyi bersama Queenie. Setengah jam kemudian, Richard merasa ingin menggunakan kamar kecil tetapi dia tiba-tiba menyadari seorang siswa laki-laki dan seorang siswa perempuan pergi ke toilet di kamar pribadi bersama-sama ketika semua orang tidak memperhatikan. Sudah lebih dari 10 menit yang lalu. Apakah mereka? Mereka mungkin terlalu banyak minum dan minuman beralkohol masuk. Ada begitu banyak teman sekelas di luar. Betapa intensnya itu. Richard agak tergoda, dia berpikir untuk menarik Gracia ke toilet bersamanya. Tapi dia dengan cepat menepis ide di kepalanya. Sangat disayangkan Gracia pergi dengan marah. Dia menggelengkan kepalanya dan mengambil tempat duduk. Richard kemudian melihat wajah Queenie tiba-tiba memerah. Dia menyadari bahwa dia mengalami ereksi ketika dia baru saja mengalami fantasinya, dan Queenie kebetulan menyadarinya. Richard langsung merasa malu dan buru-buru menutupinya. Tetapi setiap pria tahu bahwa semakin Anda menahan diri, semakin kuat perasaan Anda. Wajah Queenie memerah bahkan lebih merah. Dia hendak pergi jalan-jalan, tetapi entah mengapa Queenie tiba-tiba bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Richard terbatuk. Apa yang bisa dia pikirkan? "Oh, maaf. Aku mau ke kamar mandi." Queenie berbisik. Rona merah menyebar ke ujung telinganya. Dia kemudian pergi ke kamar mandi setelah bergumam untuk memberitahu Richard. Richard merasa tidak berdaya. Queenie sangat berpikiran murni sehingga dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Richard tidak bisa menahannya lebih lama lagi, jadi dia pergi keluar untuk berjalan-jalan. Dia kebetulan bertemu Gracia yang sedang berjalan keluar dari toilet. Dia tersipu. Richard terkejut melihat dia tersipu. "Apakah kamu minum?" "Ya, memang," Gracia mengakui. "Apakah kamu tidak mengemudi nanti?" tanya Richard. "Itu bukan urusanmu." Gracia menggelengkan kepalanya dengan dingin dan berjalan ke kamar pribadi. Richard menghela nafas dan berpikir, jika saya baru saja mendorong Gracia ke dalam kios, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menamparnya? Atau, apakah dia akan marah dan memarahinya? Atau apakah dia hanya setengah menolak tetapi setengah menerima? Semakin Richard memikirkannya, semakin banyak respons tubuhnya ditunjukkan. Kemudian, Queenie keluar dari kamar mandi. Saat mata mereka bertemu, wajah cantik Queenie kembali merah dalam sekejap. Lara Jean kecewa. Orang yang datang adalah seorang pria botak dengan lemak di sekujur tubuh dan wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana itu bisa sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan? Lara tiba-tiba merasa sedikit mual. Bagaimana dia bisa mengirim foto telanjangnya ke pria botak yang gendut ini? "Kudengar kau mencariku," tanya Bos KTV. Pria paruh baya itu datang sambil tersenyum. Saat melihat sosok Lara, dia hampir heboh setengah mati.
Dia bekerja di KTV dan memiliki pengalaman dengan semua jenis wanita, tetapi Lara di depannya telah menariknya dengan masa muda dan energinya. "Yah, aku memang mencarimu," kata Lara lembut. Dia merasa jijik di dalam. Dia hanya tidur dengan Konrad beberapa kali, dan sekarang dia akan bercumbu dengan pria yang setua ayahnya ini. Hati Lara penuh dengan perlawanan. Namun, ketika dia memikirkan uang yang ingin dia pinjam darinya, siapa lagi yang bisa dia cari bantuan selain Kenan? "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Pria paruh baya itu bertanya. Matanya berbinar. Gadis ini sangat harum dan dia tidak sabar untuk melemparkan dirinya ke arahnya secara langsung. Siapa yang dia pikirkan? Episode 69. Di pintu toilet. Faktanya, Richard Cannon cukup malu. 2 kali dia didirikan karena Gracia Jordan, tetapi dilihat oleh Queenie Carson. Meskipun mereka dekat, masih ada perbedaan antara pria dan wanita. Dan ditambah lagi itu adalah topik yang sensitif. Queenie gugup. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya lihat sangat memalukan. Haruskah saya berpura-pura tidak melihatnya? Tapi siapa yang dia pikirkan? Apakah itu saya? Queenie memiliki begitu banyak pikiran di benaknya. Apa yang harus saya lakukan? Saya telah melihatnya 2 kali berturut-turut. Dia sangat tahan. Apakah saya membantunya? Tetapi seorang teman tidak dapat membantu dengan masalah ini, dia tidak bisa berhenti berpikir. Hati Queenie tercabik-cabik. Mustahil bagi seorang teman untuk melewati batas hubungan. Dia bahkan tidak tahu apa perasaannya terhadap Richard. Awalnya, mereka menjadi teman satu meja. Mereka menjadi teman setelah beberapa perkenalan diri dan akhirnya mereka mulai lebih sering berbicara. Meskipun demikian, terakhir kali Queenie dan Richard tinggal di rumah yang sama, mungkin ada sesuatu yang berubah dalam pikirannya. Diikuti dengan perubahan pakaian dan gaya rambutnya, Richard kini terlihat sangat berbeda. Queenie tampaknya memiliki perasaan yang baik tentang Richard, yang mungkin di luar persahabatan. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan di antara mereka. Pada pemikiran ini, Queenie merasa sedikit rendah diri. Dia sudah berusia 19 tahun. Meskipun dia tidak sengaja menemukan pengetahuan seksual atau punya pacar, beberapa teman sekamar yang punya pacar akan berbicara tentang pengalaman pasca pacar mereka ketika mereka menghabiskan waktu bersama. Apa yang mereka bagikan adalah hal baru dan menarik. Dari sana, dia belajar bahwa pria dan wanita bisa saling membantu. Sebagai contoh, Queenie menunduk dan menatap tangannya sendiri. Dia gugup. Haruskah dia membantu? Tapi apa jadinya mereka setelah dia meminjamkan tangan ini padanya? Keduanya saling memandang selama lebih dari 10 detik. Richard merasa malu saat Queenie berada dalam dilema. Dia berjuang untuk memutuskan apakah dia harus melakukannya atau tidak. Tentu saja, jika Richard tahu bahwa Queenie punya ide ini, dia mungkin akan menarik Queenie ke toilet. Bagaimanapun, Richard tidak tahu apa-apa tentang itu. Setelah saling memandang seperti itu, Richard kembali sadar. Dia tahu bahwa dia pasti jatuh cinta pada Gracia untuk memiliki perasaan seperti itu. Bahkan jika Queenie bersedia melakukannya, tidak sopan bagi Queenie untuk menerimanya. Terlebih lagi, Richard juga berada dalam dilema karena Queenie sangat berpikiran murni. Richard merasa bahwa perasaan itu hilang. Pada saat ini, dia merasakan ponselnya di sakunya bergetar. Richard mengeluarkannya dan melihatnya dengan ragu. Itu dari Lara, dan itu adalah pesan suara. Richard mengecilkan volume dan memainkannya di dekat telinganya. "Ah, Kenan, apa kau selamatkan aku tidak mau tidur denganmu, jangan menangis." Lara berbicara dalam pesan suara. Sebelum pesan suara selesai merekam, pesan itu terputus. Suara Lara ketakutan dan dia menangis. Richard ragu-ragu. Apakah Lara mengetahui bahwa dia telah mencari Kenan yang salah? Dia menghela nafas dalam hatinya, apakah Lara diperkosa? Richard mendengarkan suara tangisan Lara. Richard tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia menyelamatkan Lara? Dia berjuang selama beberapa detik dan meletakkan telepon di sakunya.
Lara seharusnya menjadi pionnya dan sekarang saatnya untuk mengambil kembali pionnya. Richard berkata, Queenie, ada yang harus kulakukan. Setelah mengatakan itu, dia berlari ke meja depan. Queenie mengangguk. Dia sedikit kecewa melihat Richard pergi. Dia berada dalam dilema untuk sementara waktu dan terlalu malu untuk berbicara. Jika Richard berbicara atau menariknya ke toilet, dia mungkin tidak akan menolak. Bagaimanapun, dia telah mengakui perasaannya pada Richard dan tidak ingin menyembunyikannya. Dia bersedia telep dia dengan tangannya dan masih tetap persahabatan mereka di masa depan. Tetapi, Queenie menghela nafas dan kembali ke kamar pribadi dalam keadaan cemberut. Richard mengira itu adalah KTV besar dan jika dia pergi mencari satu persatu, tidak akan ada cukup waktu. Jadi Richard langsung pergi ke meja depan. Karena Lara mengira Kenan adalah pemilik KTV, mereka pasti ada di kantor bos sekarang. Dia bisa menanyakan arah ke resepsionis. Untungnya, Richard menemukan sekretaris yang mengantarkan anggur tadi. Dia secara kasar telah mengkonfirmasi bahwa Richard adalah orang kaya yang menyebabkan bos mereka memperlakukan mereka. Dia ragu-ragu apakah dia harus berbicara dengan Richard sendirian atau tidak. Karena bahkan manajer alun-alun harus datang secara pribadi untuk melayaninya, dia pasti ada hubungannya dengan pemilik alun-alun. Melihat bahwa dia benar-benar datang untuk menemukannya, sekretaris itu terkejut dan bergegas, "Hai, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Resepsionis dan pelayan di meja depan tercengang oleh sekretaris karena dia sangat sopan kepada orang yang seperti mahasiswa. "Siapa itu?" "Aku mencari bosmu," kata Richard cemas. Sekretaris itu terkejut. Dialah yang membawa Lara ke kamar bos. Bagaimana dia tidak bisa menebak apa yang sedang dilakukan bosnya? Tetapi jika dia mengganggunya sekarang, dia mungkin kehilangan pekerjaannya. "Kamu adalah..." Sekretaris memintanya untuk mengkonfirmasi identitasnya. Dia masih tidak yakin siapa siswa di depannya ini. "Katakan pada bosmu jika dia masih ingin melanjutkan bisnisnya di sini, dia harus berhenti sekarang. Kalau tidak..." Richard hanya bisa berkata begitu. Nada suaranya menjadi dingin, dan sikapnya yang mengesankan mengejutkan sekretaris itu. Ini jelas merupakan jenis momentum yang hanya dimiliki oleh anak-anak orang kaya. Itu juga semacam momentum yang menakutkan. Sekretaris itu dengan cepat bertanya, "Gadis itu adalah..." "Teman." "Tunggu sebentar." Sekretaris bergegas ke kamar bos. Richard mengikuti sekretaris dan melihat sekretaris mengetuk pintu. Segera, kutukan datang dari dalam, "Siapa itu?" "Hei bos, ini aku," bisik sekretaris itu. "Pergilah. Jangan menghalangi jalanku sekarang," teriak bos. "Bos, ada keadaan darurat. Ini sangat mendesak," jawab sekretaris. Ada suara perjuangan di dalam. Sepertinya seseorang telah melonggarkan cengkeramannya. Ledakan keras datang dari dalam, lalu diikuti oleh beberapa langkah kaki, seolah-olah seseorang menabrak tanah. Pintu kemudian terbuka, Lara berlari keluar sambil menangis. Pakaiannya berantakan. Celana jeansnya robek terbuka. Dia berlari begitu cepat sehingga dia bahkan tidak melihat Richard berdiri di pintu. Richard menyentuh hidungnya dan bertanya-tanya, apakah dia berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Ketika sekretaris melihat bahwa bosnya didorong ke lantai, dia terkejut dan bergegas untuk membantu bosnya berdiri. Bos itu marah, "Ibu keparat, Anda sebaiknya memiliki penjelasan yang bagus atau Anda dipecat." "Bos." Sekretaris itu berbicara sambil menunjuk Richard, yang berdiri di pintu. Bos memandang Richard dengan ragu dan wajahnya menjadi dingin, "Siapa kamu?" "Tidak masalah siapa saya. Yang penting adalah Anda. Apakah Anda masih ingin menjalankan bisnis Anda?" Richard bertanya dengan tenang. Bos mengerutkan kening. Dia dan Wilbur Wendell adalah teman baik. Sebelum dia kembali sekarang, Wilbur memberinya nama dan memintanya untuk tidak memprovokasi dia. Bos kemudian bertanya tanpa sadar, "Apakah kamu, Richard Kennon?" "Iya." Richard meliriknya dan berbalik untuk pergi. Jantung bos hampir melompat keluar dari tenggorokannya.
Ketika Wilbur memberitahunya, dia dengan jelas memberitahunya kekuatan pria bernama Richard ini. Apakah gadis itu barusan adalah gadisnya? Apakah dia baru saja menyinggung perasaannya? Kotoran. Bos dengan marah mengangkat tangannya dan menamparkan keras sekretaris itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Dia bertanya dengan marah. Sekretaris menutupi wajahnya dengan keluhan dan berkata, "Bos, saya. Mengapa Anda tidak membebaskan tagihannya? Bebaskan dia dari semua biaya." Bos memarahinya. "Ya, aku akan melakukannya sekarang." Sekretaris segera berlari keluar. Pada saat ini, Lara tercengang karena dia berlari terburu-buru dan menabrak seorang pelayan. Pelayan mendorong gerobak dengan 5 botol anggur mahal di atasnya. Semua anggur di gerobak jatuh ke tanah. Pelayan itu terkejut. Itu adalah pesanan untuk kamar pribadi. Masing-masing berharga $8.800, dan untuk 5 botol, harganya lebih dari $40.000. Pelayan itu sangat marah. Melihat Lara yang hendak melarikan diri, dia langsung mencengkramnya. "Hei gadis cantik, kamu memecahkan anggur merah paling mahal di toko kami. Kamu harus membuat kompensasi," tegur pelayan itu. "Tidak, aku tidak melakukannya dengan sengaja." Lara menggelengkan kepalanya, dan air mata keluar dari matanya. Dia benar-benar panik. "Permisi. Bahkan secara tidak sengaja, Anda masih memecahkan anggur merah kami. Anda harus membayarnya." Seperti yang dikatakan pelayan, pelayan terdekat mendengar mereka dan segera mengepung mereka, menolak untuk membiarkan Lara pergi. Lara sudah sangat marah. Dia hampir ditiduri oleh bos barusan. Dia pikir dia bisa tahan tidur dengannya seharga $10.000, tetapi ketika bos mendekatinya, dia tidak tahan. Dia menyesalinya dan mulai berjuang. Untungnya seseorang mengetuk pintu dan dia akhirnya melarikan diri. Sekarang dia diseret oleh seseorang lagi, dia kehilangan kendali. "Jika bukan karena bos Anda yang mencoba memperkosa saya, apakah saya akan mengalami ini?" Semakin Lara memikirkannya, semakin marah dia. "Biarkan aku pergi. Berapa harganya? Aku akan membayarnya." Dia meraung. "Nah, 5 botol anggur merah ini adalah anggur paling mahal di toko kami. Satu botol seharga $8.800, dan 5 botol seharga $44.000. Cantik, apakah Anda membayar tunai atau kartu?" kata pelayan itu. "Apa? 44.000. Air mata Lara segera mulai mengalir di pipinya. Di mana dia akan menemukan uang sebanyak ini? Tidak berdaya. Episode 70. "Nona, apakah Anda membayar dengan uang tunai atau kartu kredit?" Pelayan itu bertanya dengan dingin. Lara jatuh ke tanah, merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak punya uang. Dia bahkan tidak mampu membayar $10.000. $44.000 terlalu banyak. Bagaimana mungkin dia bisa membayar itu? "Ayo panggil polisi." "Sepertinya dia tidak punya uang," kata pelayan itu. Ya, dia hanya kaget. "Ayo panggil polisi." Pelayan lain menyetujui sarannya. Beberapa pelayan datang dengan ide karena botol-botol anggur pecah, dan jika Lara tidak mau membayarnya, mereka harus membayarnya. Air mata Lara langsung keluar. Dia menangis dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, tolong jangan panggil polisi, jangan panggil polisi." Dia memohon. Situasi keluarganya biasa-biasa saja di mana dia pasti bisa membayar $44.000. Namun, dia tidak berani memberitahu keluarganya apa yang terjadi karena dia terlalu takut akan dipukuli sampai mati oleh anggota keluarganya. Tetapi jika mereka memanggil polisi, polisi akan tetap memanggil keluarganya. Pada saat itu, Lara benar-benar akan berada dalam masalah. "Kami tidak akan memanggil polisi jika Anda membayarnya. Uang tunai atau kartu diterima," kata pelayan itu. "Tapi aku tidak punya uang." Lara menangis. Lara putus asa, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Ketika dia mengirim pesan ke Kenan, barusan, dia tiba-tiba teringat bahwa sepupunya, Charlotte Yates mengatakan kepadanya bahwa Kenan, yang membeli mobil masih sangat muda dan masih mahasiswa.
Dia kemudian mulai merasa menyesal ketika dia mengingat kembali apa yang baru saja terjadi. Dia terlalu putus asa untuk bertemu Kenan, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu dengan yang palsu. Ketika dia baru saja berjuang, bajingan itu menyentuh pantatnya dan bahkan payudaranya. Semakin Lara memikirkannya, semakin dia ingin menangis. Dia merasa bahwa dia memiliki banyak keluhan di hatinya. Banyak penonton memadati ruangan saat mendengar teriakan keras. Apa yang sedang terjadi? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Si cantik ini telah menjatuhkan 5 botol anggur merah, kata pelayan itu dengan acuh tak acuh. Apakah tidak cukup untuk membayar kembali uangnya? Apa masalahnya? Mengapa kamu membuatnya menangis? Penonton itu menyalahkan pelayan. Tuan, pertama-tama, kami tidak melakukan apa-apa dan dia sudah mulai menangis. Dan kedua, anggur merah masing-masing berharga $8.800 dan 5 botol berharga total $44.000. Lebih dari selusin orang di tempat kejadian sangat terkejut dan memandang Lara dengan simpati. Itu terlalu mahal. Mereka semua mulai berpikir Lara harus memikul tanggung jawab dan menerima nasib buruk karena itu masih salahnya. Lara, ada apa? Sebuah suara datang. Di antara kerumunan, salah satu teman sekelasnya yang keluar untuk istirahat mendengar teriakan itu dan datang untuk melihat. Tapi dia tidak menyangka akan melihat Lara menangis. Fanny. Lara bangkit dan menangis sambil memeluknya. Ini akan baik-baik saja. Ada apa? Fanny Lowe bertanya. Fanny mencoba menghiburnya dan menepuk punggung Lara. Namun, dia juga memperhatikan botol anggur yang pecah dan genangan anggur merah di lantai. Dia kira-kira tahu mengapa Lara menangis. Dia juga takut padanya, berapa yang harus dia bayar untuk itu. Saya memecahkan anggur, dan mereka meminta saya membayar $44.000, seru Lara. 44.000. Fanny terkejut. Hei cantik, kamu harus segera memberi kompensasi kepada kami. Jika tidak, kami akan memanggil polisi untuk menangani ini. Pelayan itu mengancamnya. Dengan desakan para pelayan, semakin banyak penonton. Mereka harus mengatasi masalah itu secepat mungkin. Jika itu mempengaruhi bisnis mereka di toko, mereka juga harus disalahkan. Jangan panggil polisi, teriak Fanny. Lara menangis dan menggelengkan kepalanya. Fanny kemudian menyarankan, Lara, apakah kamu tidak kenal bos di sini? Mengapa kamu tidak membiarkannya datang untuk menanganinya? Saat Lara keluar tadi, bukankah dia akan mencari bosnya? Van Hout. Aku. Lara merasa semakin salah. Bajingan itu berpura-pura menjadi Kenan. Dia pikir. Tapi dia tidak bisa mengatakan itu dengan keras. Sayang sekali. Bagaimana dia bisa menyebutkan bahwa dia ditipu oleh seorang lelaki tua barusan? Jika kamu tidak ingin kami memanggil polisi, kamu bisa membayarnya. Pelayan itu berkata dengan tidak sabar. Aku. Lara tidak bisa menahan air matanya untuk tidak menetes. Di mana saya dapat menemukan $44.000? Sepupu saya, Charlotte Yates. Tapi dia baru saja membayar $30.000 untuk renovasi dan tidak punya uang lagi. Jadi, siapa yang harus saya cari? Dia benar-benar tidak tahu. Pelempar. Lara dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan suara WeChat ke Kenan sambil menangis. Aku telah membuat masalah di KTV di City Square. Kenan, bisakah kamu datang untuk membantuku? Richard, yang keluar dari kamar bos, merasakan getaran pesan teleponnya lagi. Richard mengeluarkannya dan mengetuk pesan suara WeChat yang dikirim oleh Lara dengan ragu. Dia meletakkan ponsel di telinganya dan mendengarkan. Orang bodoh ini akhirnya meminta maaf atas kesalahannya. Dia pikir. Namun, yang dia dengar adalah suara tangisan Lara. Richard mengerutkan kening saat dia berjalan. Dia kemudian melihat kerumunan dan berjalan dengan ragu. Dan dia melihat Lara yang menangis dan ada anggur merah yang dituangkan ke tanah. Apakah itu rusak? Richard langsung mengerti situasinya. Dia ragu-ragu sejenak, menerobos kerumunan, dan memberitahu pelayan, dia kenal bos Anda.
Hubungi sekretaris bos Anda. Ketika Lara mendongak dan melihat bahwa Richard yang berbicara, dia langsung marah. Di matanya, Richard hanya mengolok-oloknya dan menatapnya seolah-olah dia adalah lelucon. Dia baru saja melarikan diri dari kamar bos, dan sebelum dia keluar, dia telah mendorong bos ke TV dengan keras. Dia melarikan diri pada saat kritis itu dan bahkan memukulnya. Bos pasti sangat membencinya. Jika dia memanggilnya, itu pasti akan lebih dari $44.000. Cek, kau bajingan, teriak Laras. Bahkan Fanny, yang menghibur Lara, memutar matanya ke arah Richard. Manusia macam apa dia? Apakah dia mencoba memperburuk keadaan? Kamu tidak ingin membantu, tidak apa-apa. Tapi kamu seharusnya tidak mengolok-olok orang pada saat ini, kan? Pikir Fanny. Apakah dia mengenal bos kita? Tanya pelayan itu penasaran. Pelayan itu memandang Lara dengan curiga, bukan karena pelayan itu tidak percaya, tetapi jika dia benar-benar mengenal bosnya, dia tidak akan menangis dan harus sangat tenang. Ya, dia tahu bosmu. Berhentilah memintanya untuk membayar. Richard mengangguk sambil berkata. Lara terkejut, apakah dia mencoba membantunya? Lara merasa dia salah dengar, tapi ternyata tidak. Dia benar-benar telah mengatakannya. Pada saat ini, Lara ingin menangis bahkan lebih, seolah-olah dia dipicu di beberapa titik, yang membuatnya merasa lebih sedih. Tapi apa untungnya? Saya memang mengenal bosnya, tetapi jika bosnya ada di sini, situasinya mungkin akan lebih buruk. Dia pikir. Pelayan ragu-ragu dan memutuskan untuk memanggil sekretaris. Dia mengeluarkan walkie-talkie. Lara menangis dan menggelengkan kepalanya. Jangan menelepon, biarkan aku yang menelepon dulu. Pelayan itu mengangguk. Lara buru-buru mengeluarkan WeChat-nya dan terus mengirim pesan ke Kenan. Richard melihat langkah Lara, dan dia juga tidak berdaya. Lara menangis dan mengirim pesan suara. Dia memohon bantuan untuk Kenan di telepon. Richard melihatnya menangis, dan dia mengalah. Lara hampir diperkosa dan lari keluar sambil menangis. Itu melelahkan, namun dia menabrak hal seperti itu. Itu sangat rendah untuk seorang gadis seperti dia. Melihat permohonan Lara yang menyedihkan dan menyedihkan, Richard hanya bisa minggir dan mengeluarkan ponselnya untuk menjawab, beri aku waktu. Mata Laras melebar. Kenan membalasnya dan memintanya untuk menunggu. Dia akan membantunya memecahkan masalah. Ketika Richard kembali, Lara menyeka air matanya dan memberitahu Fanny, sudah beres. Teman saya bilang dia akan membantu saya memecahkan masalah. Benarkah? Temanmu luar biasa. Fanny terkejut. Saat itu, sekretaris mendengar suara itu dan datang. Richard meliriknya, dan sekretaris itu segera tahu apa yang terjadi. Dia segera berjalan mendekat. Lara gugup, mengapa dia datang begitu cepat? Tindakan Kenan sangat cepat. Lara gugup dan gelisah. Dek, si cantik ini memecahkan 5 botol anggur merah, dan dia bilang dia kenal kamu, kata pelayan itu. Dia mengangkat jarinya dan melirik Richard. Sekretaris itu mengerti dan segera terbatuk. Ya, dia benar. Si cantik ini mengenalku. Tolong bersihkan tempat ini. Kita tidak perlu dia membayar untuk itu. Sekretaris itu memerintahkan. Para pelayan terkejut, apakah mereka benar-benar saling kenal? Percepat. Seperti yang diperintahkan sekretaris, beberapa pelayan segera mengangguk dan merapikan. Lara sangat terkejut, Kenan benar-benar luar biasa. Fanny dan para penonton terkejut. Bagaimana itu bisa diselesaikan begitu saja? Kecantikan, kamu tidak kaget, kan? Sekretaris itu datang dan berbicara dengan Lara. Tidak. Lara menyeka air matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk melihatnya. Pria inilah yang membawanya ke kamar pria botak yang gendut itu. Tapi demi Kenan, dia tidak ingin berdebat dengannya. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi, kata Laras. Sekretaris itu melirik Richard. Cepat dan pergi. Kenapa kamu menatapnya? Laras marah. Sekretaris tidak punya pilihan selain pergi. Lagi pula, dia melihat ekspresi Richard tidak terlalu bagus.
Richard melihat bahwa masalahnya telah terpecahkan, jadi dia langsung masuk ke kamar pribadi. Lara, siapa yang baru saja kamu minta bantuan? Tanya Fanny penasaran. Harganya lebih dari $40.000. Bagaimana itu bisa diselesaikan hanya dalam satu kalimat? Itu terlalu cepat. Ini pacarku, aku sangat mencintainya. Lara menjawab dengan hati yang dipenuhi kegembiraan. Kenan, kamu masih menyukaiku, kan? Hati Lara penuh dengan fantasi. Kapan dia benar-benar bisa melihatnya?